Suasangman, Suasangman, apa kabar semuanya? Saya harap dimanapun Suasangman tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa juga tetap semangat. Oke, Suasangman? Nah, Suasangman, 今天是星期几？对，然后呢，学生们，今天是星期五，hari Jumat. Tidak terasa, sekarang sudah masuk di tanggal 15 Januari 2021. 学生们，今天我们要学习 tematik yang masih di tema 5, tetapi kita membahas subtema 2, yaitu tentang perubahan cuaca. Dan hari ini, pokok pembahasan kita adalah pembelajaran 5 dan 6. Oke, 学生们，然后呢，学生们准备好了吗？准备ya. Sebelum lesson mulai, kita akan bahas dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa aja sih? Yang pertama yaitu membuat ringkasan teks dan menemukan informasi dari teks berkaitan dengan perubahan cuaca. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjelaskan manfaat kerjasama dalam keberagaman. Tujuan yang ketiga yaitu membandingkan dua pecahan menggunakan tanda pembanding. Nah, Suasangman, ketiga poin tersebut adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke? Sekarang kita akan membahas terlebih dahulu muatan bahasa Indonesia, yaitu PB5 ya, yang ada di buku kita Bupenda 3C halaman 42 sampai 43 tentang meringkas informasi dari teks tentang perubahan cuaca. Kita dapat menemukan berbagai informasi dari sebuah teks. Kita pun dapat menuliskan kembali informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Untuk menyingkat isi teks, kita dapat meringkasnya. Meskipun singkat, ringkasan tetap tersusun oleh kalimat efektif. Nah, ingat kembali hal yang perlu diperhatikan saat membuat kalimat efektif. Nah, seperti itu Suasangman. Sekarang kita akan bahas ayo berlatih ya. Ayo kerjakan soal berikut. Pilihlah salah satu teks dari tugas pada kegiatan bahasa Indonesia di pembelajaran 4. Bacalah kembali teks yang kamu tuliskan, pokok-pokok informasinya. Buatlah ringkasan teks dari pokok-pokok informasinya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cermatilah pokok-pokok informasi yang terdapat pada setiap paragraf. Yang kedua, tambahkan kalimat yang lebih menjelaskan pokok informasi dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, tuliskan ringkasanmu pada kolom berikut. Nah, di sini Laosu coba buat seperti ini ya. Piket membersihkan kelas merupakan contoh perwujudan sikap bersatu agar tercapai tujuan terjaganya kebersihan dan kenyamanan bagi semua penghuni kelas. Semua warga harus menyadari dan memenuhi tanggung jawabnya untuk membersihkan kelas. Dengan begitu, siswa telah bekerja sama dalam menciptakan ruang kelas yang bersih dan nyaman. Hasilnya, siswa dapat belajar dengan baik di ruangan yang bersih. Sikap kerjasama dalam memperkokoh persatuan, mempererat persaudaraan, menjadi pendorong semangat gotong royong, serta menjadikan pekerjaan terasa lebih ringan. Dalam bekerja sama, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Jangan sampai perbedaan yang ada
membuat kita tidak mau bekerja sama. Dengan mau bekerja sama dalam keberagaman, kita telah menunjukkan sikap toleran demi terciptanya persatuan. Nah, kira-kira demikian ya, teman-teman. Kita lanjut di sini masih dengan muatan bahasa Indonesia ya, tetapi kita sudah masuk di PB 6, yaitu menyajikan informasi dalam bentuk gambar atau bagan. Banyak peristiwa yang terkait dengan perubahan cuaca, misalnya proses terjadinya hujan. Proses terjadinya hujan merupakan siklus air di bumi. Siklus air tersebut disajikan dalam bentuk gambar atau bagan. Kita dapat menemukan informasi yang diperoleh dari gambar atau bagan. Nah, sekarang kita coba membahas Ayo Berlatih ya, yang ada di buku kita, boleh dilihat sama teman-teman. Bacalah teks berikut dan amatilah gambar yang ada dalam teks. Asa akan bacakan teksnya ya. Perubahan cuaca dari mendung menjadi hujan. Jonas akan berangkat ke sekolah. Ia melihat keluar jendela, cuaca tampak mendung. Seperti biasanya, Jonas selalu mempersiapkan diri dengan baik saat akan bepergian. Oleh karena cuaca mendung, Jonas membawa payung sebagai persiapan jika turun hujan. Terjadinya hujan karena ada siklus air di bumi. Siklus air tidak pernah berhenti. Amatilah proses terjadinya hujan berikut. Nah, di sini teman bisa lihat gambarnya. Ini merupakan proses terjadinya hujan ya. Dari urutan yang pertama yaitu air menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Kemudian uap air di dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan. Setelah itu, titik-titik air yang ada di dalam awan semakin banyak, bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar. Akhirnya turun sebagai hujan. Nah, selanjutnya air yang turun ada yang mengalir melalui sungai dan ada yang terserap ke dalam tanah. Nah, dari bacaan berikut, tuliskan informasi dari gambar proses terjadinya hujan pada kolom berikut. Nah, sekarang teman kita akan mencoba menuliskan proses terjadinya hujan dari gambar berikut. Tadi yang sudah Laus bacakan ya. Oke. Di sini adalah yang pertama yaitu air menguap karena panas matahari dan membentuk awan. Yang kedua, uap air dalam awan mengalami pendinginan sehingga menjadi titik-titik air di dalam awan. Yang ketiga, titik-titik air di dalam awan semakin banyak, bergabung menjadi satu, semakin berat dan besar. Akhirnya turun sebagai hujan. Bagian yang keempat, air yang turun ada yang melalui sungai dan ada yang diserap ke dalam tanah. Nah, teman ingat ya, inilah proses terjadinya hujan. Oke? Nah, teman kita akan lanjut ya. Sekarang kita akan membahas muatan PPKN. Dimulai dari PB 5 ya. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, manfaatnya yaitu terciptanya kehidupan yang rukun. Yang kedua, melatih diri untuk dapat menghargai perbedaan. Bagian yang ketiga, melatih diri untuk berpendapat dengan cara yang baik dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sebagai hasil dari interaksi saat bekerja sama. Yang kelima, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah
dan lebih cepat selesai. Yang keenam yaitu meningkatkan semangat persatuan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, yang keenam poin ini merupakan manfaat kerjasama dalam keberagaman ya. Oke, teman-teman, kita akan mencoba membahas kegiatan Ayo Berlatih. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Amatilah gambar berikut. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Soal nomor 1 yaitu, kegiatan apakah yang dilakukan para siswa di sekolah tersebut? Nah, kira-kira teman-teman, kegiatan apa yang dilakukan para siswa ini di sekolah? Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa kegiatan yang mereka lakukan adalah bekerja sama, menanam dan merawat tanaman di kebun sekolah. Nah, menanam dan merawat tanaman di kebun sekolah. Untuk nomor 2, apakah kegiatan tersebut memerlukan kerjasama? Nah, dari gambar berikut, apakah kegiatan ini memerlukan kerjasama? Ya, agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih cepat selesai ya. Nomor 3, apa manfaat kerjasama dalam kegiatan tersebut? Nah, manfaat dari kerjasama tersebut apa teman? Yaitu agar membuat pekerjaan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Bagian yang keempat, ceritakan pengalamanmu melakukan kegiatan yang memerlukan kerjasama di sekolah. Apa manfaat kerjasama tersebut? Nah, coba ceritakan. Tapi di sini Lause coba buat salah satu kegiatannya adalah gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nah, dalam kondisi ini semua siswa-siswi dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk tugas masing-masing, yaitu membersihkan selokan, toilet, taman, dan halaman sekolah. Manfaat kerjasama tersebut, pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Masih di manfaat kerjasama dalam keberagaman ya. Dalam kerjasama, hubungan yang harmonis penting untuk dijaga. Sikap positif seperti saling menghargai, rendah hati, dan toleransi perlu terus dikembangkan. Kita boleh mengeluarkan pendapat ketika kita bekerja sama. Pendapat harus disampaikan dengan santun. Nah, ini harus dengan santun ya. Kemudian, ketika orang lain menyampaikan pendapatnya, kita harus menghargai pendapat tersebut. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, kita akan membahas muatan matematika yang kita mulai dari PB5 ya. Membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Nah, di sini kita sudah membahas berpenyebut sama. Pecahan dengan penyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya. Itu poin pertama, diingat ya. Poin yang kedua, semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan itu. Perlu diingat ya, teman ya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai dari pecahan tersebut ya. Nah, di sini kita akan membahas Ayo Berlatih. Tuliskan bentuk pecahan dari gambar berikut. Setelah itu, bandingkan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Ya. Nah, untuk nomor 1, ya. Untuk nomor 1, perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini nilai dari pecahan nomor 1 yang ini berapa teman? Masih ingat kan cara menentukan nilai pecahan? Hasilnya adalah 3/4. Nah, karena di sini 3 ya, 3 yang dimunculkan pitsanya. Masih sisa 1. 3 dari berapa semuanya ini teman? 4 ya, berarti 3/4. Kalau yang ini nilai pecahannya berapa teman? 2/4. Jadi
3/4 dengan 2/4, kita akan menggunakan lebih dari atau kurang dari. 3/4 lebih dari atau kurang dari 2/4. Jawabannya adalah tue, yaitu lebih dari. 3/4 lebih dari 2/4. Ya, untuk nomor 2, nilai pecahannya berapa? Tue, 2/8. Kalau yang ini berapa nilai pecahannya? Tue, 3/8. Jadi, 2/8 sama 3/8 lebih dari atau kurang dari? Tue, itu kurang dari. Nah, nomor 3, nilai pecahan yang ini berapa? Sesuai sama tue, yaitu 3/6. Kalau yang ini nilainya berapa? 5/6. Jadi 3/6 dengan 5/6 kita akan menggunakan lebih dari atau kurang dari, yaitu kurang dari, ya, kurang dari. Nah, untuk nomor 4, untuk nilai pecahannya berapa sesamaan? Ya, nilainya adalah 3/5. Kalau yang ini nilainya berapa? 2/5. Jadi 3/5 dengan 2/5. Kita menggunakan lebih dari atau kurang dari? Ya, kita menggunakan lebih dari karena 3/5 lebih dari 2/5, ya. Nah, untuk berikut adalah nilainya sebesar 6/8. Kalau yang ini berapa sama? 5/8. Jadi, untuk 6/8 dengan 5/8 kita menggunakan lebih dari atau kurang dari? Ya, hasilnya adalah lebih dari. Kenapa lebih dari? Karena seperti yang tadi, lebih besar nilai apa tadi dibilang? Pembilangnya. Maka nilainya juga lebih besar hasilnya, ya. Oke, sesemen. Nah, sesemen, kita masih membahas membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan, ya, seperti yang tadi, lebih dari, kurang dari. Ayo ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Pertama, perhatikan pembilangnya, yaitu bilangan di atas. Yang kedua, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Benar kan yang sudah kita bahas tadi di Ayo Berlatih? Nilai pembilangnya itu semakin besar, maka semakin besar nilai pecahannya, ya. Nah, yang ketiga, ingat, jika penyebut sama, semakin besar pembilang, maka nilai pecahannya semakin besar. Ini juga benar kan? Seperti yang tadi, penyebutnya itu sama. Nah, terus kalau pembilangnya itu lebih besar, maka semakin besar juga nilai pecahannya, ya. Oke, seseman, kita masih membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Ayo ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Tadi itu penyebut yang sama, sekarang pembilangnya yang sama, ya. Perhatikan penyebutnya. Nah, sekarang penyebutnya, yaitu yang ada di bilangan di bawah. Yang kedua, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Jadi seperti yang tadi juga, jika nilai dari penyebutnya itu besar, maka semakin kecil nilai pecahannya, ya. Nah, yang ketiga, ingat ya, jika pembilang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Nah, ingat ya, jika pembilang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Nah, sampai di sini cukup paham kan, Sueseman? Oke, sekarang kita coba membahas Ayo Berlatih, ya. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, Lani memakan 2/5 bagian kue. Fitri memakan 1/5 bagian kue. Siapakah yang memakan kue lebih besar?
Nah, di sini perhatikan, apakah pembilangnya sama? Tidak. Apakah penyebutnya sama? Sama ya. Berarti kalau penyebutnya sama, bagaimana tadi menentukannya? Yang lebih besar atau lebih kecil, lebih dari atau kurang dari? Ya, jadi perhatikan nilai dari pembilangnya. Mana yang lebih besar? Berarti siapakah yang memakan kue lebih besar? Tue, si Lani ya. Nah, untuk bagian B, tuliskan perbandingan yang menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Nah, dari sini kita akan menggunakan lebih dari atau kurang dari. Nah, seperti ini dianya. 2/5 lebih dari 1/5. Atau 1/5 kurang dari 2/5. Kenapa? Karena kalau yang ini lebih dari, pembilangnya perhatikan mana yang lebih besar. Berarti yang 2/5. Kalau yang ini kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena pembilangnya 1/5 lebih kecil dari pembilang dari 2/5. Seperti itu ya, sesama. Kita lanjut. Bagian nomor 2, Jonas dan Made membawa kue yang sama besar. Kue Jonas dipotong menjadi 6 bagian sama besar. Jonas sudah memakan 2 potong. Kue Made dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Made sudah memakan 2 potong. Nah, pertanyaan yang bagian A. Berapa bagian kue yang sudah dimakan Jonas? Nah, tapi ini tuliskan dalam bentuk pecahan ya. Hasilnya adalah 2/6. Karena kenapa? Karena tadi kuenya itu ada berapa potong? 6 potong. Yang dimakan berapa? 2 ya, berarti 2/6 ya. Bagian B, berapa bagian kue yang sudah dimakan Made? Tadi kuenya si Made ada berapa? Ada 4. Dan yang dimakan itu ada berapa? 2. Jadi hasilnya adalah 2/4 ya. Oke, sekarang kita ke bagian C. Siapa yang memakan kue lebih besar? Nah, dari 2/6 dengan 2/4, perhatikan. Ini penyebutnya tidak sama. Jadi Susemen harus tetap memperhatikan nilai dari pembilang dan penyebutnya. Jadi siapa yang memakan kue lebih besar? Yang 2/6 atau 2/4? Yaitu Made. Yaitu 2/4 ya. Made ya. Sekarang tuliskan perbandingannya menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari ya. Nah, tandanya seperti ini. 2/4 lebih dari 2/6 atau 2/6 kurang dari 2/4. Seperti itu ya, Suesangman. Oke, Suesangman, pembahasan pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini dan akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, Suesangman. Semoga Suesangman juga tetap menjaga kesehatan dan ingat patuhi protokol kesehatan dan usahakan untuk menghindari keramaian. Oke, Suesangman, tetap semangat, jaga kesehatan. 谢谢学生们，学生们再见。